Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arimbi Abdul Kevin dari kelas 3 TIE. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres proyek pertemuan 12 yang sudah saya kerjakan. Untuk pertemuan ke-12 ini, topik praktikum yang sudah kami pelajari adalah penggunaan room database. Untuk tujuan utama dari praktikum ini ialah untuk mempelajari tentang pengembangan aplikasi dan penggunaan room database. Pemahaman masalah pada praktikum ke-12 ini ialah pada praktikum ini, fokus materi berada pada penggunaan room database sebagai solusi penyimpanan data lokal yang bersifat persisten di Android Studio. Materi meliputi proses konfigurasi room, pembuatan struktur tabel melalui entity, serta penerapan DAO sebagai antarmuka untuk menjalankan berbagai operasi CRUD. Selain itu, dibahas pula pengelolaan proses pengambilan dan penyimpanan data secara asinkronus menggunakan coroutines atau live data sehingga aplikasi dapat berjalan lebih efisien tanpa mengganggu kinerja main thread. Untuk langkah kunci dan keputusan desain yang saya ambil dalam pembuatan eh, progres project pertemuan 12 ini ialah yang pertama, penggunaan koordinator layout sebagai struktur utama, di mana layout utama ini menggunakan koordinator layout karena cocok untuk menggabungkan up bar layout dengan konten yang dapat di-scroll. Ini memungkinkan toolbar dan elemen atas berperilaku responsif saat pengguna menggulir halaman. Yang kedua adalah menggunakan up bar layout sebagai area header. Pemilihan up bar layout memungkinkan toolbar dan komponen pencarian ditempatkan dalam satu area yang dapat diperluas. Lalu yang ketiga, penggunaan floating action button untuk aksi utama. FAB ditempatkan di sudut kanan bawah sebagai tombol tambah pesan, dan warna dan icon dibuat konsisten dengan tema aplikasi. Penempatannya memudahkan pengguna melakukan aksi utama kapan saja. Untuk error yang saya temukan pada pembuatan progress project pertemuan 12 ini ialah sejauh ini saya tidak menemukan error. Lalu untuk tantangan atau kesulitannya ialah saya mengalami kendala dalam menyelaraskan nama field dan variabel. Karena satu halaman yang berfungsi menyimpan data ke dalam database membutuhkan banyak file yang saling terhubung dan cukup kompleks. Yang kedua ialah pemahaman konsep inti. Room, room database sendiri, alasan utama room database menjadi komponen penting adalah karena ia memungkinkan penyimpanan serta pengambilan data secara lokal langsung di perangkat pengguna. Melalui room, kita dapat mendefinisikan entity sebagai representasi tabel, kemudian memanfaatkan DAO untuk melakukan akses dan pengolahan data. Informasi yang disimpan tersebut nantinya dapat ditampilkan kembali di aplikasi Android, misalnya melalui Recycle View, sehingga proses pengelolaan dapat menjadi lebih teratur dan juga efisien. Untuk hubungan dengan materi sebelumnya ialah keterkaitan dengan materi sebelumnya terletak pada cara pengelolaan data. Pada pertemuan sebelumnya, fokusnya adalah mengambil data melalui REST API dari layanan seperti Supabase yang berarti aksesnya itu bersifat remote dan membutuhkan internet. Sementara itu, pada pertemuan ke-12 ini, room, room database digunakan untuk menyimpan data langsung di perangkat sehingga dapat diakses secara offline melalui tanpa koneksi jaringan. Nah, untuk pada pertemuan ini, saya menggunakan halaman pesan untuk menyimpan eh, untuk untuk menyimpan itu di room database. Yang pertama pada folder DAO saya membuat file pesan DAO yang ini tuh berisi insert dan juga query-nya. Lalu yang kedua adalah pesan entity. Di sini saya menggunakan title, subtitle dan juga status dengan nama tabelnya ialah pesan underscore table. Lalu untuk halamannya adalah ini pesan fragment. Lalu untuk font tambah pesan fragmennya, nih LKT-nya. Selanjutnya adalah tampilannya. Untuk tampilannya sendiri, ini tampilan dari form tambah pesan fragmen. Selanjutnya adalah tampilan dari fragmen pesan. Ini merupakan tampilan dari fragmen pesan. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan dan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat.
Ini dia, untuk, halaman yang saya gunakan dengan room. Di sini terdapat, FAB untuk tanpa pesan. Di sini ada judul pesan, isi pesan, dan juga status. Di sini kita coba isi, misalnya posko, untuk isi pesannya. Untuk statusnya kita buat aja selesai, lalu simpan. Nah, nanti dia tuh akan muncul di halaman fragmen ini. Ini data yang sudah kita buat tadi. Lalu akan muncul juga di bagian app inspection, di mana ini ada tabelnya pesan table. Lalu ini data yang tadi baru saja kita kita apa namanya kita simpan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.